Waktu Gerakan 98, bagian saya selain menjadi koordinator BIS untuk aksi ke DPR, adalah menjadi pembaca puisi di mobil-mobil komando. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Yang saya hormati dan saya ucapkan terima kasih untuk seluruh mereka yang berjuang mempertahankan perpustakaan dan arsip di DPR RI. Kang Asep dan kawan-kawan, Ibu Moderator, saya tidak bisa sebutkan satu persatu, dan tentu saja terima kasih untuk sahabat saya, Bung JJ Rizal, yang sudah mau membahas buku yang sudah lama dibahas sama Bung JJ Rizal, dan kemudian juga dari penerbit Kanti, Bang Eka Kurniawan, Kurnia Effendi, kemudian juga Mas Win. Mohon beri aplaus untuk mereka yang nekat nerbitin kesekian kalinya buku ini, dan semuanya saya nggak bisa sebutkan satu persatu. Tapi saya sangat bangga karena saya bekerja di gedung ini, namanya Gedung DPR RI, dan buku saya bisa dibahas di Gedung DPR RI di perpustakaannya. Ini mimpi yang luar biasa buat saya, Bu, karena kemudian buku itu ditulis sebelum saya menjadi anggota DPR RI. 5 tahun kemudian, 5 tahun kemudian, saya bingung karena ini periode saya keempat, jadi tahu kapan ya aku masuk DPR. Nah, itu perjalanan panjang, dan sebetulnya tesis ini adalah tesis S2 saya di Filsafat Universitas Indonesia, dan itu adalah perjalanan sejarah saya juga bersama Win, bersama JJ Rizal. Jadi kalau saya juga seorang penyair, saya akan klaim dengan bangga saya seorang penyair. Dan saya sudah menghasilkan kurang lebih 5 buku puisi. Sebenarnya saya bukan mau pamer bukunya. Orang yang membuat saya menjadi penyair adalah JJ Rizal. Ya, waktu Gerakan 98 ini menjadi konteks yang sangat penting dan nanti masuk ke dalam buku saya. Waktu Gerakan 98, bagian saya selain menjadi koordinator BIS untuk aksi ke DPR, adalah menjadi pembaca puisi di mobil-mobil komando. Dan itu karena dipaksa oleh JJ Rizal dengan puisi-puisi khususnya yang ditulis oleh Wiji Tukul gitu ya. Bunga dan Tembok gitu. Dan itu kemudian JJ Rizal memperkenalkan saya dengan seorang penyair legendaris, yaitu Pasitor Situmorang. Dan setelah itu saya menjadi muridnya Sitor Situmorang. Kedudukan gue jadi anak kesayangan Sitor. Ternyata Pasitor sahabatnya dari kakek saya baru tahu terakhir-terakhir. Anyway, perjalanan buku itu adalah buku yang berkisah tentang sesuatu yang penting di awal reformasi begitu, dan saya sepertinya ini menjadi sesuatu yang kok jadi relevan lagi di tengah kondisi sekarang. Awalnya buku itu penerbit mengatakan karena ini relevansinya kok jadi mendekati terhadap situasi nasional kita saat ini begitu. Kekerasan negara yang lahir dari suatu mekanisme yang disebut banality of evil, atau kejahatan yang lahir dari kedangkalan berpikir. Kejahatan yang lahir dari kedangkalan berpikir akibat suatu metode yang digunakan oleh kekuasaan melalui dua instrumennya yang berada di dua sisi mata uang, yaitu teror dan propaganda. Saya menganalisis apa yang terjadi dalam peristiwa Holocaust, pembantaian manusia, genosid yang dilakukan oleh Hitler dengan Nazinya, dan kemudian dibandingkan dengan apa yang terjadi di Indonesia khususnya pada masa pemerintahan Orde Baru begitu. Saya menemukan suatu analisis penting bahwa yang namanya kekuasaan yang bersifat otoriter atau totaliter ini bukan tentang warna kulit, ini bukan tentang negara mana, ini adalah tentang perspektif atau cara berpikir yang bisa terjadi
pelakunya dan korbannya siapapun dan bisa terjadi di belahan bumi manapun begitu.